Seperti apakah ketika kita mengantarkan seorang developer survei lokasi tanah untuk dijadikan perumahan? Simak terus videonya. But I have to stay afloat. It's noisy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Kali ini saya ada di sebuah lokasi di mana lokasi ini akan dijadikan sebuah perumahan. Nah, yang akan saya bahas kali ini bukan masalah review lokasinya, enggak, tapi kebutuhan apa aja yang akan dicek oleh developer tersebut. Jadi ini momen yang tepat dan broker properti itu harus tahu, harus mengerti apa aja yang akan kita perlihatkan ke calon konsumen. Seperti contoh, konsumen tersebut adalah developer yang sedang mencari lahan untuk dijadikan sebuah perumahan. Nah, ini lokasi yang akan saya presentasikan ke calon konsumen, dan konsumen itu adalah seorang developer. Kalau yang belum tahu tentang lokasi ini bisa klik di atas ini ya, di atas ini. Nah, ini dia. Halo Mas. Nah, halo. Ini Mas Hanung. Ini sudah berkali-kali saya nge-vlog sama Mas Atip. Ini Mas Hanung. Nah, ini Mas Hanung itu bukan perwakilan, beliaulah developernya yang akan survei lokasi untuk dibuat perumahan. Nah, Mas, ya, ini lokasinya, luasnya sekitar 3.000 sekian. Ini sudah dipagar keliling. Nah, monggo Mas, kebutuhan apa aja yang harus diketahui atau dicek sebelum jenengan memastikan, sebelum Mas Hanung memastikan bahwa oke, ini lokasi akan saya ambil. Biasanya apa aja Mas yang dibutuhkan? Yang pertama mungkin ini dulu sih, faktor dari legalitas. Oke. Legalitas ketika itu sudah lengkap, dalam artian tidak dalam sengketa atau apa, mungkin bisa kita pertimbangkan. Yang kedua kan untuk lokasi dan akses jalan kan ini sudah tersedia semua. Jadi sebenarnya untuk lokasi ini sebenarnya masuk sih, karena kan kebutuhan yang dicari dekat dengan kampus area yang diinginkan ya. Oh, berarti ini perumahan akan dibangun itu untuk salah satu instansi ya. Betul. Oh, oke. Nah, kalau dari kebutuhan instansi tersebut itu kan berarti bukan kebutuhan apa ya? Jadi developer akan menyesuaikan dengan kebutuhan instansi, makanya bisa memastikan apakah objek ini masuk atau enggak, betul kan? Betul. Nah, saya gini Mas, sekarang gini Mas, bahasa Jawa aja nih. Sekarang gini, ini lokasi ini kan luasan sekitar 3.000-an. Oke, 3.000-an itu berarti estimasi yang akan dibuat itu kan, kalau aturan di Sleman itu kan per pecah lahan itu kan sekitar 125. Betul, 120-an. Ya toh? 120-an itu, 125 aturannya kan seperti itu. Ya. Nah, berarti kan kalau developer kan otomatis jelas legalitas untuk ininya pasti lengkap lah ya. Beda kalau personal kan pecahnya kan 4.
Nah, itu personal itu pecahnya 4. Tapi kalau developer Atas nama atau untuk PT, PT itu bisa berapa aja. berapa aja. Nah, Tapi Pak. memang harus memperhatikan minimal luas tanah yang ditentukan Sleman. oh betul. Kalau di Sleman. Sleman. Ini kan kita berbicara di Sleman ya kan. Nah, Mas, dari lokasi ini yang sedang kita datangin ini kira-kira bayangannya estimasinya mau dibikin berapa, Mas? Kalau untuk tadi setelah melihat dari bentuk tanahnya Mas Adit tadi kan paling kurang lebih 13-an 14-an, Mas. 13-14 dengan ya. beberapa fasum yang sudah ada di dalamnya, termasuk jalan sama mungkin ya taman beberapa kecil lah. Seperti Gitu. itu. Yang penting dari prosentase koefisien dasar itu sudah memenuhi seperti itu. Oh, oke. Berarti dari luasan ini apa yang bikin sulit untuk menggambarkan set plan-nya itu? Apakah kita harus melihat gambar skala dulu atau harus masuk ke area dicek satu-satu? Oh enggak. Kita sebenarnya kalau dari ini sebenarnya dari set plan udah cukup. Oke. Bisa juga kan kita besok ketika mau akan mulai meminta bantuan dari BPN kan Untuk ukur ya? betul, akan dikasih soft copy dari bentuk tanah seperti ini. Mereka akan ngasih soft copy berupa yang AutoCAD. Nah, nanti kita bisa seket-seket itu ya? Pecah itu ya? pecah-pecah sendiri. Tapi kan sebelum kita menghadirkan BPN itu kan secara otomatis kita ngecek melalui gambar skala dulu ya? Betul, dari sertifikat itu sudah bisa dicari sebenarnya. Sudah bisa dicari ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari udah itu, nah ketika gambar skala udah dapat nih, oke, gambar skala udah dapat, gambaran set plan sudah bisa dapatkan, berarti kan tinggal nego tuh. Betul. Nego harga atau Nego harga dan mungkin kita akan bikin ini sih, mungkin ya sebuah inilah cash flow dulu mungkin. Oh, dari iya. sebuah cash flow itu nanti akan timbul harga dan itu nanti akan kita negosiasikan. Entah dengan si pemilik lahannya atau lewat dengan instansinya ya. Betul, Oke. calon pembelinya. Oke, kalau mungkin gini Mas, yang paling urgent yang dari beberapa poin itu kayak legalitas, terus kayak gambar skala, terus apa namanya? Patok ya pasti ya. Iya. Batasan-batasan itu kan batasan kita susul untuk secara manual dulu kita lihat. Kalau emang nanti masih bingung baru kita BPN turun tangan ya kan gitu. Nah, selain itu, selain harga juga, itu apa aja yang mungkin harus dipersiapkan oleh broker properti gitu loh. Oh, kalau broker propertinya Atau sudah cukup kerjanya seperti ini? Sebenarnya untuk ini sih kalau ketika sudah ada calon pembeli yang dari instansi yang sudah pasti, itu sebenarnya tidak terlalu ini ya, untuk pemasaran sebenarnya tidak terlalu apa yang namanya boom itu loh Mas. Dalam artian seperti harus menyiapkan umbul-umbul brosur tapi brosur tetap ada. Kalau brosur mungkin tetap ada yang harus kita sampaikan ke instansi ya. Ya, beberapa orang yang mau ibaratnya mau beli itu nanti kita sodorin spesifikasi. Oh, itu mungkin kalau sesudahnya ya. Mas ngomong-ngomong panas Mas, geser yuk. Aku mau ngerasain ngono. Ternyata panas ya. Nah, kita di bawah pohon aja. Nah, enggak, maksudnya gini, kalau itu kan mungkin kalau untuk next time ya. Next ketika emang ini sudah oke. Nah, maksud saya adalah ketika kita yang dari kebutuhan dari developer sendiri yang untuk yang perlu saya sediakan dari tim marketing atau tim marketing tanah yang sekarang itu selain dari satu legalitas, jelas legalitas ini tanah pekarangan yang pertama, yang kedua itu adalah dari gambar skala untuk kebutuhan set plan. Itu sudah kita siapkan. Nah, kalau yang harga dari awal sudah kita sebutkan harganya sekian kan gitu. Nah, akses ketika akses lokasi kan sudah bisa lihat karena sudah turun langsung ke lapangan. Nah, adakah tempat lain nggak, poin lain yang harus disiapin? Kalau poin lain apa ya, tadi sebenarnya udah hanya ini sih, kita sama mungkin metode pembayaran seperti apa. Jadi mungkin kita harus tahu ketika ada lahan seperti ini dan ini bisa dikerjasamakan atau bagaimana. Nah, nanti biasanya kan broker akan menyambungkan itu
Oke. Berarti sekarang tinggal poin negotiable. Betul. Ya kan? Negosiasinya sama pemilik lahan. Pemiliknya. Kalau pemilik lahan ternyata saya, Mas. Piro Mas? Enggak. Ini hanya perumahan. Jadi cuma poin-poin itu aja yang dibutuhkan ya. Iya. Oke. Thank you Mas Hanung. Ya. Ini makasih Mas Hanung. Ini kalau buat teman-teman yang mau membutuhkan gambar perencanaan, Ya. penghitungan RAB, bisa langsung hubungi nomor telepon di bawah ini atau ID-nya ya. Nah, oke. Gambarannya cuma seperti itu aja. Jadi poin-poin apa aja yang harus kita siapkan sebagai seorang broker properti ketika kita mengantar konsumen atau buyer, dan notabene buyer tersebut adalah developer, di mana beliau sudah membawa sebuah misi untuk cek lokasi, karena lokasi itu akan dibuat untuk perumahan salah satu instansi. Iya dong, nyambung gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting adalah poin utamanya apa aja yang harus disediakan oleh broker tersebut. Oke, gambarannya seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan juga semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman broker properti atau owner yang kebetulan lihat video ini. Jangan lupa subscribe dulu, karena Anda orang pertama yang akan selalu lihat video-video yang akan saya tampilkan. Saya Adib Nukman. See you next. Bye.